Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok 2 yakni yang pertama saya sendiri Artari Hadianalini, yang kedua Firma Rohma Ferdausi, yang ketiga Reta Nur Rahma, yang keempat Teresia Godeliva Setia, dan yang kelima Tantowi Ramadan. Next. Polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory menurut Gay-Ritz pada tahun 1988 merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Pada kebanyakan aplikasi nilai-nilai X berjarak sama, misal pada tabel nilai fungsi atau pada pengukuran yang dilakukan pada selang waktu yang teratur. Untuk titik-titik berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya lebih mudah dibentuk dan tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Terdapat dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju atau forward difference dan tabel selisih mundur atau backward difference. Oleh karena itu, ada dua macam polinom Newton-Gregory. Yang pertama yakni polinom Newton-Gregory maju, dan yang kedua yaitu polinom Newton-Gregory mundur. Next. Selanjutnya, polinom Newton-Gregory mundur atau Newton-Gregory backward dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan atau derivatif secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama, yaitu X0, X-1, X-2, sampai X-N. Yang dalam hal ini, XI sama dengan X0 ditambah I dikali H, dengan I sama dengan 0, min 1, min 2, sampai min N. Dan nilai X yang diinterpolasikan adalah X sama dengan X0 ditambah S dikali H dengan S anggota bilangan real. Sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik diperlihatkan oleh tabel berikut, di mana I ada min 3, min 2, min 1, 0. XI-nya X min 3, X min 2, X min 1, X0. Dengan Fx, F min 3, F min 2, F min 1, F0. Delta F-nya delta F min 2, delta F min 1, dan delta F0. Untuk delta pangkat 2F-nya, delta pangkat 2F min 1, delta pangkat 2 F0. Dan yang terakhir, delta pangkat 3F dengan delta pangkat 3 F0, di mana F0 sama dengan Fx0, dan F min 1-nya Fx min 1, delta F0-nya sama dengan F0 dikurangi F min 1, delta F min 1-nya sama dengan F min 1 dikurangi F min 2, delta pangkat 2 F0 sama dengan delta F0 dikurangi delta F min 1. Delta K ditambah 1, Fi sama dengan delta K, Fi dikurangi delta K, Fi dikurangi 1. Selanjutnya akan dijelaskan Reta Nur Rahma. Baik, selanjutnya polinom Newton-Gregory mundur yang menginterpolasi n plus 1 titik data adalah Fx, demikian hingga Pn x sama dengan sigma n k sama dengan 0, s ditambah k min 1 per s dikali delta k F0 dengan Pn x sama dengan F0 ditambah s delta F0 per 1 faktorial ditambah s dikali s plus 2 min 1 dikali delta pangkat 2 F0 per 2 faktorial ditambah s dikali s tambah 2 min 1 dikali s ditambah 3 dikurang 1 dikali delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial
ditambah S dikali S ditambah 2 dikurang 1 dikali S ditambah 3 dikurang 1 sampai S ditambah N dikurang 1 dikali delta pangkat N F0 per N faktorial. Kemudian Pnx sama dengan F0 ditambah S dikali delta F0 ditambah S dikali S ditambah 1 dikali delta pangkat 2 F0 per 2 faktorial ditambah S dikali S ditambah 1 dikali S ditambah 2 dikali delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial sampai ditambah sampai dengan S dikali S ditambah 1, S ditambah 2, sampai dengan S ditambah N dikurang 1 dikali delta pangkat N F0 per N faktorial. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tere. Ya, terima kasih. Selanjutnya algoritma. Algoritma interpolasi polinom Newton-Gregory mundur sebagai berikut. Yang pertama, tentukan fungsi fx. Yang kedua, tentukan selang xi. Yang ketiga, tentukan jarak antara selang atau h. Yang keempat, tentukan derajat n. Yang kelima, buatlah tabel selisih mundur. Yang keenam, tentukan s, di mana s sama dengan X kurang X0 dibagi H. Yang ketujuh, cari Pnx. Pnx sama dengan F0 ditambah S delta F0 tambah S kali tambah S kali S tambah 1 delta pangkat 2 F0 dibagi 2 faktorial ditambah S kali S tambah 1 dikali S tambah 2 delta pangkat 3 F0 dibagi 3 faktorial dan seterusnya sampai S kali S tambah 1 dikali S tambah 2 sampai pada S tambah N kurang 1 delta pangkat F0 dibagi N faktorial. Untuk yang kedelapannya, cari nilai sejati dari fx. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan membahas contohnya ya teman-teman. Misal ini contoh. Diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut ya. Nah, di sini kan tabelnya kan ya seperti yang sebelumnya dijelaskan tadi, itu di sini ada 4 titik yaitu 0,7, 0,8, 1,7, 1,8, 1,9 dan 2,0. Nah, dan seterusnya fx dan delta fx-nya seperti berikut. Nah, di sini disuruh menghitung fungsi 1,72. 1,72 itu letaknya itu di sini ya, antara 1,7 dan 1,8 dengan polinom Newton-Gregory mundur berderajat 3. Nah, di sini karena deltanya pangkatnya 3 jadi berderajat 3. Nah, di sini mengapa kok deltanya kok terbalik? Biasanya kan deltanya segitiganya mengarah yang ini mengarah ke atas karena ini buat untuk menunjukkan bahwa ini polinom yang mundur. Jadi selisih mundur. Jadi deltanya itu menghadapnya ke bawah. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu kan kita mencari S dulu. S ini S. S ini dari mana? Dari yang tadi. Saya ulangi lagi, S-nya itu dari yang awal tadi ya, teman-teman. Nah, yang ini. Maaf. Pen dari sini. Nah, kalau ini kita modifikasikan, kita ketemunya S H itu sama dengan X min X
0. Jadi S itu sama dengan X min X 0 per H. Jadi dari sini kita peroleh rumusnya yaitu S sama dengan X min X0 per H. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, ini ketemunya itu nanti negatif 2,8, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari PNX atau fungsinya. Itu rumusnya seperti yang dijelaskan tadi ya ini sebelumnya. Tinggal kita substitusikan saja. Rumusnya tergantung banyaknya orde atau derajat keberapa. Karena ini derajat ketiga, maka rumusnya hanya sampai sini saja. Ya, sampai sini. Tinggal kita substitusikan F0. F0 itu yang mana? Dari tabel yang tadi kan karena ini yang mundur, berarti F0-nya yang bawah. Yang bawah itu yang mana? Yang ini, F0. Kemudian ditambahkan ini S kali S plus 1 delta kuadrat F0. Ini ya ini. Terusnya nanti ketemu tinggal disubstitusikan saja dari tabel tersebut. Nanti hasil akhirnya ketemu ini, teman-teman. Nah, ini contohnya. Kemudian ada contoh lagi ya, teman-teman. Contoh yang kedua, buatlah tabel selisih untuk fungsi sebagai berikut di dalam selang antara 0,000 sampai 0,625. Dan H sama dengan 0,125. Jadi jaraknya setiap titik itu 0,125. Hitunglah fungsi 0,3 dengan polinom Newton-Gregory mundur derajat 3. Yang solusinya yang pertama kita lakukan itu adalah membentuk tabelnya dulu. Kita tinggal masukkan saja 0,0 sampai 0,625 itu ke sini. Dengan selisih H 0,125. Jadi setiap baris itu jaraknya 0,125. Kemudian tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Nanti kita masukkan lagi ke tabel berikutnya, kolom selanjutnya yaitu yang ini. Ketemunya sebagai berikut dan seterusnya. Kemudian kita buat selisihnya, selisih pertama atau delta F. Delta F-nya itu yang dari bawah ya. Karena ini yang Newton-Gregory mundur, jadi bentuknya cenderung ke bawah. Jadi selisihnya. Nah, ini min 0,025 ini dari mana? Dari selisihnya ini. 0,615 dikurangi 0,667. Kemudian yang ini dari mana? Yang ini dari atasnya lagi selisihnya, setiap selisihnya. Berarti dari 0,667 dikurangi 0,727 dan seterusnya. Begitu pula yang derajat 2 dan derajat selanjutnya. Jadi, banyaknya kolom itu tergantung derajatnya. Derajatnya 3 berarti sampai sini saja. Kalau derajatnya 4 mungkin ada lagi dan seterusnya. Kemudian banyaknya banyaknya baris pada kolom itu tergantung titiknya, jumlahnya berapa. Antara 0,0625 dengan jarak setiap titik itu 0,125. Kemudian kalau kita sudah mengisi tabelnya, kita lanjut itu mencari S-nya.
Nah, sebelumnya ini karena berderajat 3, maka yang dibutuhkan itu hanya 4 buah titik. Jadi yang dibutuhkan itu X0, X-1, X-2, X-3 saja. Mengapa? Karena berderajat derajat bawah yang dipakai itu yang dari bawah. Atau harus di tengah-tengahnya ya. X-nya ini X 0,3 itu terletak di tengah-tengahnya 0,250 sampai 0,625. Jadi dari sini saja yang kita pakai maaf. Dari sini saja yang kita pakai. Ini yang kita butuhkan untuk mencari jika berderajat 3. Dan 0,03 itu di tengah-tengahnya sini ya. Antara 0,25 sampai 0,375. Jadi memenuhi syarat masih di dalam titik antara 0,250 sampai 0,625. Kemudian kita cari tadi kan langkahnya selanjutnya kita mencari S-nya. S-nya nanti ketemu negatif 2,6. Setelah S-nya ketemu, kita masukkan ke persamaan yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini kan berderajat 3, jadi sampai sini saja. Nanti ketemunya ini P3X-nya, kemudian P3X-nya nanti seterusnya ketemunya ini. Nah, di sini kan P3X-nya ketemu 7,769 dengan penurunan dari rumus tadi. Jadi, kita bandingkan jika kita langsung substitusikan 0,3 ini ke rumus fungsi yang ini. Kita substitusikan nanti ketemunya juga sama, pasti mendekati. Jadi dapat disimpulkan ini kurang lebih sudah mendekati atau benar jawabannya P3X-nya dari persamaan ini tadi. Jadi fungsi F 0,3-nya ketemunya 0,769. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut ya. Studi kasus. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut contohnya. Dapat dilihat data presentasi karyawan yang tidak hadir dari karyawan yang hadir pada sebuah perusahaan kecil-kecilan di kawasan Kota Bandung contohnya. Kita misalkan X itu didefinisikan sebagai karyawan yang hadir, kemudian Fx kita definisikan sebagai persentase karyawan yang tidak hadir. Jadi cara gampangnya kita buat tabel sebagai berikut. Jika X-nya 4, Fx-nya sebagai berikut 0,11. Jika X-nya 8 sebagai berikut Fx-nya persentase tidak hadirannya sebagai berikut dan seterusnya. Di sini kita ketahui hanya itu 4 ya. Jadi setiap titik berikutnya itu selisihnya 4. Jadi metode Newton yang Gregory ini harus sesuai, ada selisihnya yang berurutan. Bukan berurutan apa ya? Sesuai. Jadi tiap selisih itu pasti sama, tidak boleh beda. Kemudian menurut data di atas berapa persen karyawan yang tidak hadir apabila karyawan yang hadir itu 14 orang. Kita cari gambaran dulu 14 orang itu di mana, pasti di antara 12 sampai 16 orang di sekitar sini ya teman-teman. Kemudian lanjut, langkah selanjutnya kita buat tabel seperti tadi untuk mencari
persentasenya atau fungsinya, nilai fungsinya. Nah, di sini kita kan ada berapa titik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ya 6 titik. Jadi ada 6 titik ke sini. Kalau ada 6 titik berarti otomatis derajatnya itu sampai tersisa 1 ini adalah derajat ke-5. Jadi itu dapat kita peroleh seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau titiknya 4 itu kita biasanya derajat maksimalnya itu 3. Kalau titiknya 6 derajat maksimalnya itu 5. Jadi selisih 1. Tinggal kita masukkan lagi tabel yang atas tadi ke tabel yang terbaru dan kita susun delta F-nya atau selisih nilai Fx-nya dari delta F, delta kuadrat F, delta sampai delta pangkat 5F itu nanti ketemu ini semua. Kemudian lanjut itu kita seperti tadi langkah selanjutnya mencari S ketemu negatif 2,5 dan seterusnya karena ini derajat 5 ya, berarti rumusnya ini sampai sini. Panjang rumusnya. Sampai N-nya ini kita ganti 5 jadi sampai sini. Kemudian kita peroleh P514 itu 0,034606679. Jadi dari 14 orang karyawan yang hadir itu persentase ketidakhadirannya itu adalah 0,034606679% karyawan yang tidak hadir. Nah, itu contohnya kalau dalam kehidupan nyata terkait metode ini. Kemudian lanjut ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu metode ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus interpolasi untuk mencari nilai fx di sekitar titik akhir yang sehingga akan menghasilkan nilai error atau nilai galatnya yang itu kecil, jadi tidak diperhatikan lebih karena terlalu kecil. Kemudian kekurangannya metode ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan interpolasi equispac. Kemudian maksudnya itu apa? Maksudnya itu hanya bisa mengerjakan persoalan yang tiap titiknya itu jaraknya sama, memiliki H seperti tadi, ada H-nya. Di sini kan hanya 4 ya, tiap titik jaraknya 4. Jadi itu hanya yang bisa diselesaikan dengan metode ini yang bentuknya seperti itu tadi. Jadi ada jaraknya yang sama tiap titiknya. Kemudian interpolasi dengan metode ini hanya cocok untuk menyelesaikan persoalan interpolasi untuk nilai S atau S, nilai X itu yang nilai yang dicari ya, XS-nya atau X-1 tidak menyebabkan error yang besar. Jadi nilai error atau nilai galatnya itu kecil banget. Kemudian tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan interpolasi baik. Ya, interpolasi balik, jadi tidak bisa diinverskan interpolasinya. Kemudian ya, ini kami ada soal latihan. Nanti teman-teman bisa mengerjakan dulu ya di rumah. Nanti pada hari Senin atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama Bu Lydia pada pertemuan selanjutnya. Itu saja, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.